Ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya ini. Persoalan diorama, pembongkaran diorama ini masih berlanjut juga, Bung Rocky, karena Kostrad akhirnya memberikan penjelasan bahwa patung-patung itu diminta oleh penggagasnya, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aji Nasution. Ini mantan Pak Kostrad tahun 2011-2012. Jadi patung-patung itu dibuat pada masa itu. Tapi lagi-lagi banyak orang termasuk kalangan purnawirawan, kalau kita sempat mengintip WhatsApp grup mereka itu, mereka mempersoalkan ini bagaimanapun kan benda-benda ini sudah menjadi aset dari pemerintah, dalam hal ini TNI Angkatan Darat. Jadi, dan apalagi ada nilai historisnya, karena itu tidak bisa begitu saja, alasannya begitu diminta oleh membuat penggagasnya dan diserahkan oleh Dudung gitu. Kenapa? Karena mereka bilang, loh, saya mantan komandan batalion dulu, pernah di satu tempat misalnya ada seorang jenderal bilang begitu kepada saya pernah membelikan mobil itu untuk operasional, masa saya tarik lagi sehingga saya pensiun. Nah, banyaklah yang hal-hal semacam itu. Ya, ini alasannya terlalu pragmatis, kalau diminta maka diberikan. Kan Pak Dudung sebagai Pangkostrat bisa kasih argumentasi bahwa Pak Nasution kami butuhkan itu, nanti kami ganti aja tuh, atau kami buatkan replika apa-apa. Jadi sebetulnya Pangkostrat itu harusnya paham bahwa nilai normatif dari diorama itu melebihi nilai sebetulnya nilai volunteer dari orang yang menyumbang itu. Kan kalau Pak Nasution diterangkan, maka pasti Pak Nasution percaya bahwa nilai historis itu melampaui kepentingan dia untuk memiliki ulang apa yang dia pasang di situ kan. Kan dengan lega pasti Pak Nasution, oh iya ya saya lupa tuh bahwa itu adalah bukan lagi milik saya, itu inisiatif dari saya, itu sudah menjadi milik sejarah Republik. Kan begitu kan? Mestinya begitu. Tapi kalau pragmatisme yang ada di dalam kalkulasi Pak Pangkostrat, Pak Dudung, maka kita anggap bahwa kalau begitu Pak Dudung nggak mengerti apa yang disebut historical event yang sebetulnya harus dia rawat itu. Kan ini soalnya tuh. Apa susahnya bernegosiasi dengan Pak Nasution tuh? Dan sangat mungkin Pak Nasution dengan lega mengatakan, oke, kalau gitu saya tambahkan sumbangan saya supaya diperluas koleksinya itu kan. Lalu Pak Nasution jadi ketua panitia untuk memperbanyak koleksi masalah-masalah di sekitar G30S, sehingga nanti justru sejarawan punya bahan perbandingan. Kan sejarawan kita terbelah sebetulnya antara sejarawan yang bermarkas di Museum Sejarah ABRI yang punya versi tertentu terhadap G30S, dan sejarawan yang secara kritis melihat bahwa ada sesuatu yang belum nyambung di situ tuh. Dalam pertanyaan misalnya, memangnya 6 jenderal itu listnya datang dari siapa? Datang dari PKI, datang dari Soeharto, atau datang dari Bung Karno tuh? Kan itu pertanyaan akademis tuh. Nah itu sebetulnya yang diperlukan supaya kita punya artefak yang lengkap. Jadi itu salahnya Pak Pangkostrat, karena dia bikin ekspektasi yang berlebihan bahwa seolah-olah dengan peristiwa ini nggak akan ada penghilangan sejarah, yang kemudian baru terakhir Pak Dudung bilang enggak, kami tidak mungkin melupakan sejarah. Memang tidak mungkin kan, itu Pak Dudung atau siapapun yang ada di Kostrad, sejarah Indonesia itu nggak bisa dibaca secara sepihak gitu. Nah ini soalnya, jadi reaksi Pak Dudung itu sebetulnya terlalu bukan terlalu konvensional, terlalu tidak berbasis sebetulnya pada, atau naif gitulah ya. Ya, saya mau hindari kata naif itu, tapi anggap bahwa Pak Dudung bahkan bukan naif sebetulnya, dia berupaya bikin kalkulasi itu, sambil punya ekspektasi itu. Dalam ilmu logika namanya Pak Dudung bikin guesstimation, menduga-duga sambil mengukur. Ternyata guesstimasinya itu bertentangan dengan opini publik tuh. Ya, sehingga dia keluarkan alasan yang tadi bahwa itu diminta. Jadi itu alasan yang dangkal sebetulnya, itu gampang. Ya, apalagi kan kemarin kita juga singgung bahwa rekam jejaknya Pak Dudung ini pernah bikin patung di Bung Karno di waktu menjadi Gubernur Akmil, dan kemudian ada juga permintaan Bu Mega untuk meluruskan sejarah G30 SPKI. Jadi orang kan kemudian dalam politik bagaimanapun yang tidak bisa melepaskan itu dari kalkulasi-kalkulasi politik gitu, dan ada hubungan-hubungan semacam itu. Ya, itu yang selalu ada di dalam institusi tentara. Kalau TNI itu diseret-seret oleh politisi sipil sebetulnya.
Ini bahayanya kan. Ya, ya, ya. Dan dulu juga zaman Pak Harto ada yang disebut tentara yang pakai jam di sebelah kanan, tangan kanan, dan tentara di tangan kiri itu. Jadi untuk membedakan mana yang nasionalis, mana yang keislam-islaman gitu kan. Tentara hijau royo-royo apa-apa dulu. Jadi itu masih ada terus karena politisi sipil berupaya untuk nyari semacam koneksi dengan militer. Padahal kita udah putuskan bahwa militer itu adalah organisasi profesional, tidak lagi terhubung dengan politik. Nah, Pak Dudung kasih kesan bahwa dia tentara nasionalis, Pak Gatot tentara yang islamis gitu kan. Dan Presiden Jokowi nggak terangkan apa-apa di situ kan. Mestinya ada semacam pidato singkat atau keterangan publik Presiden supaya ini nggak berlanjut. Kan Presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi soal-soal semacam ini mesti kita kembalikan, walaupun nanti akan bilang kok Presiden lagi, ya memang Presiden, angkatan panglima tertinggi Presiden. Kalau Presiden biarkan ini, itu mengintip di antara politisi sipil untuk memanfaatkan institusi TNI itu akan berlanjut.